Shalom saudara, kembali lagi di Connected in Jesus. Kita mau sama-sama angkat pujian dan mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, lebih dari harta, Kau segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau layak dipuji, layak disembah, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih. Oh,
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Shalom guys, puji Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada pada hari ini. Saya Pendeta Victor Arung Hadiningrat beserta seluruh kru yang bertugas dalam Connected malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya, atas kerjasamanya selama ini. Terus menyaksikan tayangan-tayangan kami di semua platform media sosial kami, yaitu di Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Saya percaya semua akan diberkati. Mari kita sharing atau share link akun-akun yang guys saksikan malam hari ini ke teman-temanmu, ke komunitasmu, ke keluargamu, untuk mereka juga diberkati bersama-sama kita pada malam hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan berbagi tentang firman Tuhan untuk kita mengerti bagaimana dari Tuhan, tindakan-tindakan yang kita harus lakukan, perkataan-perkataan firman Tuhan, semuanya ya dan amin. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini, di malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Kami percaya dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Kau telah putihkan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan malam hari ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, perkataan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, tuntun kami dalam kebenaran, dan ubah kelakuan hidup kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang harus makin besar, kami harus makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tema, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Janji Tuhan, 2 Samuel 7 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini tentang janji Tuhan kepada Raja Daud dan keluarganya. Mengenai keluarga dan kerajaan Raja Daud akan kokoh selama-lamanya. Ini difirmankan Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu penasihat spiritual Raja Daud waktu itu. Tuhan mengatakan bahwa akan kokoh kerajaannya. Nah, di sini Daud bukan orang yang sempurna. Ia pernah jatuh, ia pernah gagal dan berdosa. Ia mengambil istri orang, membunuh suaminya, mengambil Bathsheba dan membunuh Uria, orang Het itu. Namun kepada Daud, Allah memberikan janji yang tidak pernah berubah, tetap stabil, konstan. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji politik, janji manusia bisa berubah. Kapan saja, hari ini bicara A, besok C, lusa F, dan lain sebagainya. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13:8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Begitupun janji-janjinya. Ada ribuan janji Tuhan dalam firman Tuhan dalam Alkitab.
itu semua digenapinya tepat pada waktunya. Bukan tepat pada jam tangan kita, ada waktu-waktu kita, tapi tepat pada waktunya. Nah, Tuhan memberikan janji yang tidak pernah berubah pada Daud ini. Bukan karena Daud layak, dia telah berdosa, melanggar perintah-perintah Tuhan, melainkan karena Allah setia, makanya Allah tetap tidak berubah, karena dia adalah kasih itu sendiri. Dia tetap setia. Janji Tuhan tidak tergantung pada kondisi kita, tapi janjinya bergantung pada karakternya, karena ia adalah setia dan adil. Ia adalah kasih. Bukan karena kita nanti sempurna, atau kita punya uang, punya materi, kita tidak berdosa, kita taat. Tidak tergantung pada kondisi kita, tapi tergantung pada karakternya, karena ia adalah setia. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berdiri di atas janji Tuhan? Atau kita masih membangun hidup di atas kepastian diri sendiri? Sudahkah kita bergantung pada Tuhan, sungguh-sungguh pada Tuhan? Atau kita masih berharap dengan keegoisan kita? Kita masih merasa bisa, kuat. Saya punya uang banyak, saya punya relasi, saya punya koneksi. Tuhan mengatakan kepada Ayub, di manakah engkau pada saat aku menciptakan alam semesta ini? Itu tandanya berarti kita tidak bisa punya kemampuan apa-apa. Terbatas kita manusia. Kita hanya debutan dari tanah liat. Nah, makanya kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Bukan diri sendiri yang kita bisa atur, kita bisa kendalikan semuanya. No, Tuhan yang pegang kendali atas diri saudara-saudari sekalian, saya dan saudara. Ini terbatas. Nah, pesan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, Tuhan memberikan satu hal yang tidak bergerak, yaitu janjinya. Konstan, stabil. Saya katakan tadi, janji manusia bisa berubah. A, B, C. Hari ini berkata lain, besok lain, lusa lain. Kenapa janji Tuhan tidak pernah berubah atau stabil? Karena ia adalah kasih itu sendiri. Ia adalah setia. Tuhan memberikan satu yang tidak bergerak, itu janjinya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Daud? Keluarga dan kerajaan tetap kokoh. Itu adalah gambaran dari kesetiaannya kepada setiap anaknya, kepada setiap kita. Janji Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, kesehatanmu, semua aspek kehidupanmu, janji Tuhan bahwa jangan takut, jangan khawatir, berharap pada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Ia akan meluputkan kita. Dalam kitab Mazmur, dan kita akan memuliakan Tuhan. Jadi percaya janji Tuhan. Sekali lagi, ribuan janji Tuhan, ada sekitar 8 ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Itu semua digenapi. Apapun kondisi kita jatuh berkali-kali, menyakiti Tuhan berkali-kali, tapi tetap Dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak pernah berubah, tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berjanji sesuatu yang tidak bisa Ia genapi. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah berjanji kepada sesuatu yang tidak bisa Ia genapi. Ia adalah Alfa dan Omega, Ia pencipta alam semesta ini. Semua Dia bisa lakukan. Janji-janjinya Dia tepati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kondisimu, kekhawatiranmu, kekecewaanmu, frustasimu, depresimu, ketakutanmu, engkau belum memiliki pekerjaan, usahamu bangkrut, usahamu goyang, dolar naik, engkau makin stres dalam pekerjaan, dalam usahamu, keluargamu berantakan, hampir hancur, tapi ingat janji Tuhan, Ia tetap menolong kita, menopang kita, menggendong kita. Ada 2 poin dalam firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, yaitu belajar dari firman. Poin pertama, janji Tuhan melampaui keterbatasan manusia. Janji Tuhan melampaui keterbatasan manusia. Daud bermaksud baik dalam ayat ini, dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16 ini. Daud bermaksud baik, ia ingin membangun rumah Allah, rumah Tuhan. Namun Tuhan membalikan rencana itu. Dalam 2 Samuel 7 ayat 5,
Tuhan mengatakan melalui Nabi Nathan, nubuatan, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Itu yang Tuhan pertanyakan. Masa kita manusia, kita lebih merasa kita harus mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, supaya saya sudah berdoa, saya sudah satu tiap hari, saya sudah diberkati, saya sudah melakukan perintah-perintahmu, saya sudah melakukan perpuluhan, saya sudah melayani engkau puluhan tahun. Masakan engkau tidak memberkati saya? Masakan engkau melupakan saya? Masakan engkau membiarkan saya? Itu yang kita katakan kepada Tuhan. Kita selalu berseru pada Tuhan, meminta semua keinginan kita tanpa pernah mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, saya mau A, saya mau B, saya mau C. Tapi perintah-perintah Tuhan di firman-Nya tidak kita lakukan. Kepekaan kita terdistraksi karena apa? Ketaatan kita pada Yesus tipis. Level kita level rendah. Makanya suara-suara dunia lebih kuat. Karena apa? Karena kita lebih fokus ke dunia ini. Kita tidak fokus ke Yesus. Jika engkau fokus ke Yesus, engkau tidak akan tenggelam seperti Petrus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, di sini Tuhan yang membangun rumah bagi Daud. Rumah dalam arti kerajaan yang kokoh, keluarganya. Tuhan mengambil inisiatif jauh melampaui apa yang bisa dipikirkan manusia. Semua hal-hal yang tidak bisa kita rasa mustahil terjadi, apa yang tidak pernah terpikir, timbul dalam hati, dengar oleh telinga, Tuhan siapkan semuanya bagi kita. Jadi yakin dan percayalah, apapun kebutuhan, keinginanmu, Tuhan pasti akan berikan tepat pada waktunya. Asal satu kuncinya, ketaatan kita pada Yesus Kristus. Amin. Ikuti perintah-perintahnya. Jangan kita hanya mau enaknya saja, minta-minta Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ingat, dalam kekristenan bukan berkat, bukan soal materi, bukan soal uang, tapi berkat itu kesehatan kita. Kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kehidupan ini dengan keluargamu, dengan anak cucumu dan orang tuamu. Itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Bukan soal materi, bukan soal uang, tapi ketaatanmu yang diutamakan di sini. Kadang-kala dalam kekristenan ini kita merasa sepi sendiri. Dalam kekristenan tidak ada kesepian. Kita yakin dan percaya, kita harus beriman. Janji Tuhan, Dia selalu menolong kita, Dia selalu berjalan di samping kita, Dia ada dalam kehidupan kita, menolong kita untuk melangkah bersamanya melewati masalah-masalah ini. Amin. Nah, Daud ini dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16 ini, dalam perikopnya, judul perikopnya janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Jadi janji ini berlaku juga pada kita, umat Kristen yang percaya pada Yesus tentunya, bahwa Tuhan tidak akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah berjanji sesuatu yang tidak bisa Ia genapi, pasti Ia genapi. Poin yang kedua, janji Tuhan digenapi dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Janji tentang tahta Daud yang kekal, kokoh selama-lamanya, itu bukan sekedar janji politik dari Allah. Itu adalah janji mesianik. Yesus Kristus, keturunan langsung dari Raja Daud. Itu adalah pengenapan sempurna dari 2 Samuel 7 ayat 16 ini, bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Itu melalui Mesias, Yesus Kristus. Kerajaannya kekal abadi selama-lamanya. Apa yang Tuhan janjikan ribuan tahun yang lalu digenapinya di atas kayu salib dan disempurnakan dalam kebangkitan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kerajaan Yesus tidak akan pernah berkesudahan. Dalam Lukas 1 ayat 32-33 ini, bisa baca nanti di rumah. Kerajaannya tidak akan berkesudahan, tetap kokoh. Nah, percayalah, janji Tuhan pun tetap kokoh, tidak berkesudahan. Tidak pernah, Ia tidak bisa genapi. Apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan bisa lakukan menjadi mustahil. Percayakan pada Tuhan, tangan Tuhan. Amin. Nah, pegang janjinya, hidup di atas janji Tuhan. Kita harus hidup di atas janji Tuhan, pegang janjinya. Temukan satu janji Tuhan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dan jadikan sebagai pegangan hidupmu.
Temukan satu janji Tuhan dalam firman dalam Alkitab dan jadikan pegangan hidupmu. Baca Alkitab, satu janji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Berserulah padaku dalam waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus katakan, percaya pada Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Janji Tuhan pasti digenapi. Dia telah menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta 2000 tahun yang lalu. Tetap sama kuasanya. Dia tidak pernah meleset. Malam hari ini, saat ini, hidup di atas janji Tuhan. Lepaskan kekhawatiran kita. Serahkan satu kekhawatiran yang selama ini kamu pikul sendiri. Baik itu pekerjaanmu yang belum tuntas-tuntas, yang masih begini-begini aja, usahamu yang tidak maju-maju, rumah tanggamu yang berantakan, keuanganmu yang naik turun, hubunganmu dengan teman-teman yang negatif, merusak engkau. Semua, lepaskan kekhawatiranmu saat ini. Apapun itu kekhawatiranmu, lepaskan. Serahkan pada Tuhan. Tangan Tuhan yang kokoh akan menolong kau. Ucapkan juga, kembali deklarasikan janji Tuhan dengan iman, bukan dengan perasaan sesaat. Deklarasikan setiap hari. Katakan kata-kata afirmasi positif. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan akan menolongku. Tuhan akan menyembuhkanku. Tuhan akan memberkatiku. Tuhan akan menyembuhkanku. Tuhan akan memulihkan keluargaku. Tuhan akan membuat ekonomiku berhasil. Tuhan akan membuat karirku berhasil. Tuhan akan membuat pekerjaanku sukses. Itu ucapkan kembali. Bukan hanya sesaat, tapi berulang-ulang kita lakukan. Kita perkatakan dengan iman. Tuhan menyembuhkanku. Tuhan memberkatiku. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita harus kokoh di atas janjinya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan. Ia berpegang pada janji Tuhan. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Kita juga seperti itu. Kita harus percaya pada Tuhan. Jangan kita merasa kita hebat, kita kuat, kita kaya, kita punya relasi koneksi yang baik. Tapi hari ini kita dipanggil dengan undangan yang sama. Seperti firman Tuhan kepada Daud, Raja Daud. Tetap kokoh kerajaannya. Janji Tuhan yang sama hari ini. Berhenti mencari kepastian. Dari apa? Dari dunia ini. Kau berhenti cari kepastian dari duniamu, dari hartamu, dari materimu, dari relasi koneksimu, dari pertemananmu, dari apapun itu yang engkau andalkan dalam hidupmu. Berhenti, lepaskan. Mencari kepastian dari dunia ini. Carilah kepastian pada Yesus. Berdirilah di atas satu-satunya fondasi yang tidak bisa goyah, yaitu tangan Tuhan, Yesus Kristus, penolong kau. Satu-satunya yang bisa menolong engkau, beri kau kekuatan, damai, sejahtera, penghiburan. Mujizat-mujizat Yesus tetap berlaku dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janji Tuhan bukan sekedar penghiburan. Janji manusia bisa menghibur kita. Oke, iya, itu manusia. Aman bos, beres bos, tenang bos. Nanti aku akan tepati janjiku. Bisa berubah. Tapi janji Tuhan, iya dan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Janji Tuhan bukan sekedar penghiburan, tapi adalah kebenaran yang kokoh. Yang kokoh berarti tidak bisa digoyahkan. Apapun keadaanmu, ombak, badai, gelombang datang bertubi-tubi, masalah satu selesai, dua masalah datang lagi, tetap kokoh bersama Tuhan. Masalah-masalahmu, engkau akan berjalan di atas masalahmu jika engkau fokus pada Yesus. Kalau engkau fokus dengan dunia ini, engkau akan terdistraksi dan engkau akan tenggelam dengan dunia ini. Makanya fokus, pandang pada Yesus. Janji Tuhan tetap konstan, stabil, tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janjimu terhadap kami. Janjimu tidak pernah gagal. Hari ini kami memilih berdiri di atas firman-Mu, di atas, dan bukan di atas kekuatan diri kami sendiri, bukan di atas kekuatan relasi kami, koneksi kami, atau harta kami. Kukuhkan hidup kami di atas janji-Mu, dan kami percaya Engkau terus menolong kami, memberkati kami, membawa kami pada rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang menguatkan kami, rencana-rencana yang mulia,
tentunya kami harus taat pada Engkau, fokus pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang saat ini dalam kondisi sakit, apapun jenis penyakitmu, apapun nama penyakitmu, Yesus dari Nazaret yang adalah nama di atas segala nama, saat ini juga menyembuhkan engkau. Yesus bertanya pada engkau, mau kau kesembuh? Katakan pada Yesus, mau Tuhan, aku mau sembuh. Yesus bertanya pada engkau, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan pada Yesus, aku mau engkau sembuhkan aku. Aku mau engkau pulihkan aku Tuhan Yesus. Aku mau engkau berkati aku. Yesus akan menjawab, melakukannya untuk engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Yesus bertanya juga pada engkau malam hari ini, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus, aku sembuh malam ini, aku diberkati, aku dipulihkan, pekerjaanku diberkati, semua Tuhan tolong. Tuhan akan melakukan hal yang sama. 2000 tahun yang lalu dia melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, orang buta. Malam hari ini dia menyembuhkan jenis penyakitmu, apapun nama penyakitmu, Yesus telah menyembuhkan engkau. Malam ini juga, seketika ini juga, imanmu yang menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati dalam usaha-usaha mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mereka. Apapun yang jemaat online kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyertai engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya, Connected in Jesus bersama saya, Pastor Victor Arung Hadiningrat, Digital Ministry Indonesia. Amin. Tuhan berkati. Yos, selesai. Hah? Udah lewat. Saya yakin saudara diberkati dengan firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama tutup Connected in Jesus hari ini. Mari kita doakan supaya pujian dan nyanyian dan juga firman yang kita dengar jadi sebuah rema dan pengalaman yang hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Connected in Jesus di waktu